Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 11 Mei 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bersama katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh,
before. Like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi katakan sembah. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, yeah. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Oh my soul, I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name, and I worship you. I worship your holy name. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersukacita ketika menyembah Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Jemaat Tuhan, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu ada hal yang baik yang mau Tuhan nyatakan untuk saudara dan saya. Syukur dan beri puji, dengan imanmu ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, come on church, beri syukur, beri puji, yang kami tahu Tuhan. Beri syukur, beri puji, katakan dengan imanmu, ku yakin rahmat Tuhan besertaku. Naikkan pujian ini bersama-sama, angkat kedua tanganmu sembah. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Dengan ucapan syukur akan sembahmu, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Kami mengucapkan syukur kepadamu, beri puji, kami yakin, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Yang kami tahu, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Bersama katakan amin. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Kau sumber kemenangan kami, Kau sumber sukacita kami. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan, dan kami siap melompat demi kemuliaan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, bersama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Seberapa pagi hari ini kau yang percaya
percaya sukacita surga ada di tempat ini, amin. Amin. Saudara yang percaya boleh suarakan amin. Amin. Yang percaya boleh katakan kiri kananmu bersukacita dalam hadirat Tuhan. Sama-sama tepuk tangan dua-dua kita yuk. Kaulah sumber kekuatan buat setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama angkat suaramu katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari sama-sama angkat tanganmu katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari sama-sama katakan, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama nyatakan, ready to start. Tepuk tangan dan kepala buat Tuhan kita ya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh Jesus. Mari sekali lagi sama-sama katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari sama-sama dengan penuh kerinduan nyatakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama say, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Mari sama-sama tepuk tangan di kepala buat Tuhan kita yuk. Saudara percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Yang percaya boleh suarakan wuh. Yang percaya tepuk tangan di kepala buat Tuhan kita yuk. Musik memuji Tuhan. Kaulah sumber kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Mari sama-sama dengan penuh kerinduanmu nyatakan, angkat tanganmu katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, oh kebangkitan pasti terjadi. Mari Bapak Ibu sendiri nyatakan, kami rindukan. Say. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan Mari bersama-sama singers. Yuk. terjadi. Come on. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is one more time. Great is our God. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih siap memuji Tuhan, katakan amin. Tengok kiri kanan, kasih tos, katakan aku siap lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Come on. Hey. Kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala Bapak
Bapak Ibu Saudara. Kau gunung batu kami, kota benteng dan pertahanan kami bersama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, hanya kau keselamatanku dan kau
mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami mau berkata Tuhan, bless the Lord of my soul Tuhan. 1000 reason Tuhan, for kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang benar. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Badai apapun yang menerpa kami Tuhan, Engkau mengangkat kami tinggi. Engkau keselamatan kami Tuhan, dari setiap persoalan kami, dari setiap sakit penyakit, dari setiap kesulitan ekonomi. Engkau keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami bersukaria karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau mempersiapkan Tuhan setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Semua tumbuh dan semua berbuah dan semua menuai Tuhan, janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Tuhan, roh Tuhan ada padanya untuk memberitakan kabar baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kabar baik yang kami akan dengar. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang datang, tidak ada satupun yang kebetulan. Firman-Mu berkatakan langkah-langkah orang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kami berada di tempat ini, buka telinga kami Tuhan, buka hati kami, buka mata kami, supaya kami boleh mendengar kabar baik. Kami boleh mendengar kabar yang membawa keterang. Kami boleh mendengar kabar yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Indonesia tidak gelap Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia terang, Indonesia ekonominya pulih. Segala kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke Indonesia Tuhan. Ekonomi tidak ada uang yang hilang, semuanya berputar Tuhan. Kami percaya berputar ke Indonesia Tuhan. Hari ini saat Indonesia maju di dalam nama Tuhan Yesus dan kami diberkati. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kuningan City Tuhan, berkati tempat ini Tuhan. Berkati mall ini, berkati pemiliknya Tuhan. Berkati Tuhan manajemennya Pak Kris dan Ibu Ana. Berkati Tuhan semua yang terlibat. Engkau memberkati tempat ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk Bapak Niko dan empat gembalanya Tuhan. Kami berdoa memberkati Tuhan pelayanan mereka, kesehatan mereka. Jiwa-jiwa yang diberkati oleh pelayan yang Kau berkati Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Sony Waplau Tuhan. Keluarganya, pelayanannya Kau memberkati Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Iwan dan Ibu Ola yang sudah membuka hati mereka, membuka hidup mereka untuk melayani kami. Kami mengucap syukur, berkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan. Kami bersiap juga untuk mengangkat perjamuan kudus. Kau memberkati Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan, biar hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Enggak ada kasih yang begitu besar selain kasih-Mu Yesus. Enggak ada cinta yang begitu besar selain cinta-Mu Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah
yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama angkat suara kita menyatakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ku taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ku taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari lebih lagi sama-sama. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ku taat dan setia kepadamu Tuhan. Sama-sama. Jadikan aku, boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Kalau engkau gak keberatan, mari sama-sama angkat kedua belah tangan, nyatakan, oh jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, Seturut karya-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. hidupku, Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari sekali lagi, mari sama-sama angkat tangan menyatakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
seturut karyamu. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami kembali bersyukur kami ada di minggu yang baru Tuhan. Dan minggu yang baru ini Tuhan kami boleh membawa hati kami yang melimpah dengan syukur. Dan mulut kami yang penuh dengan puji-pujian Tuhan kepadamu. Tuhan kami datang kepadamu karena kami percaya waktu 2-3 orang berkumpul di dalam namamu Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya waktu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau adalah pahlawan yang memberikan kami kemenangan. Kami percaya kami keluar dari tempat ini ada kesembuhan, ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Bahkan ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Tuhan terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa kami percaya Tuhan waktu setiap kami 2 orang sepakat Tuhan. Engkau memberikannya buat setiap kami dan kami sepakat Tuhan. Kami minta wisdom dan understanding yang dari Tuhan. Sehingga setiap kami dapat memahami hatimu. Setiap kami Tuhan dapat memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bisa duduk diam dengan tenang karena kami percaya roh Tuhan yang ada di dalam kami. Itu jauh lebih besar dari roh apapun yang dari dunia ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah hati kami siap Tuhan. Menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang siap menerima, menyimpan firman Tuhan. Sehingga firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan sampai semuanya jadi. Kami juga bersyukur buat Roh Kudus Tuhan yang adalah materai di dalam hidup kami. Yang adalah penolong di dalam hidup kami. Yang mengurapi kami, yang memampukan setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah buat setiap kami. Kami membawa telinga dan hati seorang murid. Sehingga setiap firman itu Tuhan tidak terlewatkan oleh kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang bersuka cita menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pasti luar biasa ya, puji Tuhan. Nah hari ini sesuai tema yang kita sedang bahas bulan ini, yaitu tentang jiwa yang makmur. Ya saya ada bawa papan tulis. Oke, jiwa yang makmur, yuk kita lihat dulu, baca ayatnya di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, Bapak Ibu boleh lihat. Firman Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan begini Bapak Ibu, sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu, apa saudara? Jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Amin. Supaya jasmanimu sama sehatnya dengan rohanimu. Bilang kiri kanannya, rohanimu sehat. Ya, rohani kita itu sehat. Yuk kita belajar sama-sama. Saya ada minta papan tulis mungkin biar lebih jelas gitu ya tentang hal ini. Saya mau katakan Bapak Ibu, kita itu diciptakan Tuhan terdiri dari nih, roh. Saya kasihnya R aja ya, roh. Ya, saudara ya. Lalu saudara, kita itu diciptakan terdiri dari, oh ini salah nih.
Sorry. Jiwa. Ya. Tuhan ciptakan kita seperti ini. Satu lagi, apa? Ayo ingat. Tubuh. Nih, Saudara. Kita ini terdiri dari ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Nah, waktu saya lahir baru, firman Tuhan saya ada catat di sini ya. Firman Tuhan katakan Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10 bilang apa? Maka apa? Waktu kita mengaku dengan mulut kita, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dan waktu kita percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita, maka dia adalah Allah yang setia yang akan menyelamatkan kita. Sorry ini kayaknya salah ya. Oh ya betul ya saudara ya. Jadi waktu kita percaya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Yang diperbaharui, yang lahir baru yang mana Bapak Ibu? Yang ini. Manusia roh kita. Baru sempurna. Nih lihat lagi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak binasa yang mana? Ini. Karena waktu saudara mati ini harus balik. Sama yang punya. Siapa? Bapa kita di surga. Jadi roh manusia bilang kiri kanannya enggak gentayangan. Yang masih penakut bertobat. Ya, roh manusia tuh enggak gentayangan. Roh manusia kembali sama penciptanya. Nih saudara ya. Lalu firman Tuhan katakan apa lagi saudara? Di sini di 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi yang siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Ya menjadi satu roh dengan dia. Waktu saudara dan saya mengaku. Percaya dalam hati terus mengaku dengan mulut kita. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya saudara ya. Ini nih, roh kita jadi satu. Dengan siapa? Roh Tuhan. Tadi di dalam doa saya sebut-sebut roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar, berkuasa, dahsyat dari roh apapun yang ada di dunia ini. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan ketakutan, kekhawatiran karena enggak sadar bahwa roh yang ada di dalam dia itu luar biasa. Makanya firman Tuhan katakan sadar. Bilang kiri kanannya sadar. Amin. Sadar dan berjaga-jagalah. Nah saudara saya mau katakan. Saya jadi inti dari manusia. Manusia itu adalah manusia roh yang udah lahir baru. Jadi saya mau katakan. Yuk sebut sama-sama diri kita. Ola adalah manusia roh. Yuk saudara sebut diri saudara. Amin. Manusia roh yang saya mau bilang Bapak Ibu kita perlu belajar ini supaya mengerti. Karena tadi firman Tuhan bilang apa saudara? Dia berdoa supaya apa? Jiwa kita ya, tubuh kita yang jasmani ini yang kelihatan itu baik-baik saja sebagaimana roh kita baik-baik saja. Artinya itu punya hubungan. Kalau jiwanya sehat, kan kalau bahasa Indonesia kebalik ya. Di dalam apa? Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu ya. Ternyata saudara kalau jiwanya sehat saudara tubuhnya pasti sehat. Amin ya. Nah saudara nih tadi kan saudara bilang ya misalnya Iwan adalah manusia roh yang punya jiwa. Jiwa ini ada perasaan, ada kehendak, ada keinginan, ada emosi, saudara ya, pikiran, kehendak, perasaan, emosi itu adanya di jiwa. Waktu kita lahir baru, yang baru ini belum. Makanya gak heran, udah lahir baru orang Kristen masih sensian, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Itu di mana? Di jiwa. Makanya ada hari-hari ini gangguan jiwa. Bahkan ada yang lebih lagi apa? Sakit jiwa. Udah Kristen loh. Udah lahir baru loh.
Oleh karena itu saudara Ibrani 12 firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya harus yang namanya Roma 12 ayat 2 ngalamin pembaruan budi. Ini yang harus berubah, ini Tuhan yang rubah. Tapi ini saudara dan saya kerjasama sama Tuhan. Nih jiwa. Kalau ininya sehat saudara, ininya sehat. Saya bilang lagi ya, Iwan adalah manusia roh yang punya perasaan, yang punya emosi, yang punya kehendak, betul? Yang punya keinginan, yang tinggal di dalam tubuh. Betul? Kita tinggal di dalam tubuh ini, tubuh jasmani. Dan janji Tuhan, saudara, firman Tuhan yang berkata, kalau ininya sehat, ini sehat. Kenapa? Karena ini seperti pipa, seperti keran. Untuk mengalirkan yang dari sini, tadi kan firman Tuhan bilang ya, rohnya sehat, rohnya bagus. Kan udah jadi satu sama roh Tuhan, udah terima keselamatan. Ini jalan ke sini. Jadi yang harus berubah kalau udah bertobat apa? Apa saudara? Jiwanya, pikirannya, cara berpikirnya, cara pandangnya harus berubah. Harus ikutin apa? Harus ikutin apa kata firman Tuhan. Amin saudara. Nah kita boleh lihat sebentar saudara ya. Kita boleh belajar dari kitab Kejadian. Karena yang namanya penciptaan, yang namanya kejatuhan itu ada di dalam kitab Kejadian ya. Kita belajar sama-sama nih ya. Di dalam kitab Kejadian, saudara, di dalam kitab Kejadian 6 ayat 8, Kejadian 2 ayat 8 harusnya. Kejadian 2 ayat 8, firman Tuhan katakan ya, manusia itu ditaruh Tuhan di Taman Eden. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Bapak Ibu, saya tuh kemarin seharian ya berusaha untuk cari tahu, untuk pelajarin, tapi ternyata semalam tuh kami berdua ada acara pernikahan. Ya saudara, yang kami memang harus datang karena orang tuanya telepon Pak Iwan langsung. Jadi saya sih sempat bilang sama Pak Iwan, aduh Ola kayaknya boleh nggak Ola nggak datang gitu ya. Tapi suami saya bilang enggak lah, kamu harus datang, nggak enak. Dia udah telepon sendiri suruh kita datang. Dan itu pakai RSVP, jadi sitting dinner gitu ya, nggak bisa batal. Seperti itu saudara ya. Saudara singkat cerita ya kami datang, tapi ini hati saya ini nggak bisa berhenti pengen cari tahu gitu loh ya. Penasaran di dalam kitab Kejadian saudara ya. Saya sempat udah Google sedikit tapi semalam saya sama Pak Iwan terjaga sampai jam 2 pagi saudara. Karena saya nggak bisa napas saudara ya. Jadi rupanya saya ada alergi, saya juga nggak tahu alergi makanannya yang mana saudara ya. Saya nggak tahu saudara, tapi tiba-tiba saya mulai batuk dan Pak Iwan bilang, kok kamu batuk sih minum obat batuk? Tapi saya udah tahu nih, ini kayaknya bukan batuk saudara. Saya mulai nggak bisa napas saudara ya. Saya ambil Sirtek saudara ya, saya minum obat itu. Saudara lewat setengah jam nggak sembuh-sembuh, saya ngerti nih saya mau khotbahin ini nih. Saya ngerti banget saya mau khotbahin ini. Suami saya nggak berhenti lagi nanya, Ola udah oke? Mau bilang enggak beriman. Mau bilang udah berhenti, ya masih gak bisa, saya nggak bisa napas saudara ya. Saudara lalu saya ambil satu lagi obat, saya minum satu lagi, terus Pak Iwan saya semalam jemput anak-anak apa gimana gitu ya. Saudara saya mulai pasang pujian penyembahan dan saya mulai berbahasa roh. Saudara bingung saudara, udah minum obat 2 masih gak bisa napas. Pak Iwan bilang tidur, Ola tidur. Gak bisa tidur. Kalau tidur saya gak bisa napas, jadi saya duduk saudara sampai jam 2 pagi. Tapi saya ingat saya bilang Tuhan saya gak cuma mau khotbah. Saya mau menghidupi khotbah saya. Saya katakan Tuhan tubuhku baik-baik saja. Sebagaimana rohku baik-baik saja. Terus saya perkatakan sekalipun sesak. Gak bisa napas saya saudara. Saya sempat udah nih terlintas nih. Kalau enggak beres juga saya mesti masuk UGD. Saya bilang begitu. Tapi ya puji Tuhan saudara, saya tertidur saudara ya. Pagi-pagi bangun puji Tuhan. Udah dengan kesehatan
dengan kekuatan yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudara. Nah saudara lihat ya saudara ya, Taman Eden. Jadi kalau saudara bayangkan waktu Tuhan menjadikan manusia. Manusia itu ditaruh di Taman Eden. Saudara bisa baca lah ya biar singkat waktunya. Itu tempat yang bagus, tempat yang baik di mana firman Tuhan katakan bahwa di dalamnya tuh ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan yang enak dimakan. Kalau Tuhan udah bilang enak pasti enak saudara. Betul saudara ya? Dia udah ciptain semuanya bagus, dia taruh manusia itu di Taman Eden. Nah saudara saya mencoba cari tahu kata Eden saudara ya. Taman Eden atau Taman Firdaus saudara. Eden artinya di dalam Greek, di dalam terjemahan bahasa Ibrani saudara. Itu perkataan yang sama. Waktu Sarah ya terima janji Tuhan di Mazmur 36 ayat 8 yang berkata, mereka mengenyangkan dirinya dengan apa saudara? Dengan lemak di rumahmu, engkau memberi minum dari sungai kesenanganmu. Di dalam terjemahan aslinya saudara kata Eden atau Taman Firdaus, manusia itu ditaruh di satu tempat di mana tempat itu full of peace ya. Di mana manusia bergaul dengan Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan, Allah tetap roh, ya nggak bentuknya orang enggak, ya manusia bergaul dengan hadirat Tuhan, ada peace dan dikatakan artinya puas, berlimpah, senang. Saudara enggak kekurangan apapun, perfect. Saudara ya, manusia ditaruh di Taman Eden itu. Tetapi kalau kita lihat, saudara ya, kalau kita lihat lalu datanglah siapa saudara? Nah itu tadi saya, nah tuh ya, tuh. Terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Saudara, lalu saudara manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena ketidakpuasan. Karena jiwa yang miskin, saudara ya. Nah saudara kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 3 sampai 5. Di situ iblis mencobai manusia. Dengan dia berkata, nih kalau kamu makan buah pohon ini, kamu jadi sama dengan Tuhan. Padahal saudara bisa bayangkan, saudara. Saya mau bilang gini ya, saudara coba konsentrasi. Kalau tadi di ibadah pagi, saudara, itu WL bilang begini, lihatlah dan kecaplah. Bapak Ibu nggak bisa mengecap kebaikan Tuhan kalau nggak bisa melihat kebaikan Tuhan lewat firman-Nya. Sekalipun ada tertulis manusia hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saya berdoa saya banyak pakai ayat firman Tuhan, saudara, supaya saudara tahu ada tertulis bukan kata Bu Ola doang. Tapi memang ada tertulis. Saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa melihat kebaikan Tuhan melalui firman-Nya, melalui kebenaran. Dan waktu engkau dapat melihat kebenaran itu saudara, kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Dan saudara akan mengecap, mengecap itu bicara apa? Mengalami. Amin, oke fokus dulu ya saudara ya. Nah di sini dikatakan di dalam kitab Kejadian manusia telah dibuat oleh iblis untuk apa? Untuk mempercayai kebohongannya. Kamu tuh belum sempurna, kamu tuh masih kurang ini, kurang itu gitu ya saudara ya. Untuk mempercayai kebohongannya. Saudara tanpa disadari waktu saya selidiki saudara ya. Ternyata iblis itu melakukan hal yang sama kejatuhannya itu kepada manusia. Nah ini saya berusaha cari saudara. Kalau saudara lihat di Alkitab tidak ada ditulis Lucifer, gak ada. Ya, di Alkitab tuh ditulis di dalam kitab Yehezkiel saudara. Yehezkiel 28 ayat 13. Firman Tuhan katakan apa saudara? Dia katakan dia sudah ada duluan di Taman Eden. Siapa? Iblis. Udah ada duluan di Taman Eden saudara. Ya, Taman Allah. Tuh lihat. Kalau saudara baca di dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bukan Taman Edennya yang penuh dengan batu permata.
si malaikat Lucifer itu yang penuh dengan batu permata. Coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi yang namanya Lucifer, saudara, tubuhnya itu emas, batu permata, berkilauan. Itu Lucifer, saudara ya. Lalu kalau saudara baca lagi, saudara, kalau saudara baca lagi di dalam kitab Yehezkiel, saudara ya, di dalam kitab Yehezkiel itu dikatakan Yesaya 14, di dalam Yesaya 14 ayat 12, 13 dan 14. Lucifer itu adalah malaikat pemuji, ya. Nah, badannya itu terdiri dari alat musik. Ada senar, saudara baca terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara ya. Saya maafkan ininya kurang komplit karena saya benar-benar tadi pagi jam 2 baru tidur. Terus tadi pagi bangun berusaha untuk siapin ini dan cari ini. Saudara, saya nggak keburu. Tadinya saya mau taruh terjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi saudara baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di situ dikatakan bahwa Lucifer tubuhnya itu, saudara, dari alat musik. Saudara bisa bayangkan, dia gerak begini. Ini alat musik yang indah tuh bunyi loh, nyembah Tuhan. Dia gerak begini, dia berkilauan. Nih saudara, saya coba tadi cari ya saudara ya. Dikatakan bahwa di dalam kitab Yehezkiel ya, bahwa Lucifer itu dilambangkan sebagai the seal of perfection. Perfect. Full of wisdom and perfect in beauty. Itu dia. Dan gak kelihatan. Saudara, dia yang udah perfect. Dia yang udah luar biasa. Tubuhnya dijadiin luar biasa. Tetap aja kurang. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan dia mau menyamai Allah. Yehezkiel 28 ayat 13. Dia mau menyamai Allah. Dia mau duduk yang lebih tinggi di tahtanya Allah. Lihat tuh. Enggak puas. Enggak bisa bersyukur. Ya, orang-orang yang enggak bisa bersyukur hati-hati, mungkin lagi dipengaruhin sama yang sebelah sono, saudara ya. Ini karena firman Tuhan katakan demikian. Ya, dia mau menyamai Allah. Saudara, kalau saudara baca di Yehezkiel, boleh baca, saudara lihat ya. Dia mengalahkan kerajaan, mengalahkan kota-kota, bangsa-bangsa, powerful banget. Tapi dia kepengen jadi sama dengan Allah. Dia dibuang, saudara ya. Dan dia ada di Taman Eden. Dan hal yang sama, saudara, dia katakan kepada manusia. Saudara, makanya dia benci banget. Bilang kiri kanannya sama kamu. Kenapa? Dia dari emas dan batu permata. Dia bisa memuji Tuhan luar biasa. Dia salah dibuang sama Tuhan. Saudara dan saya dari tanah liat. Enggak berharga. Saudara dan saya salah. Bapak kirim anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Lucifer jatuh dia buang loh. Tetapi saudara dan saya sekalipun kita dari debu tanah. Tapi kita punya roh Allah. Waktu Tuhan menghembuskan nafasnya. Ada roh Allah. Roh yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Bilang kiri kanannya, itu ada di dalam kamu. Wow, makanya dia gak seneng banget anak-anak Tuhan tuh bersyukur sama Tuhan. Dia gak seneng banget anak-anak Tuhan tuh memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Yohanes 4 firman Tuhan katakan apa? Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, di dalam roh ini nih, kita udah jadi satu roh dengan dia. Di dalam kebenaran, yaitu di dalam
Firman Tuhan di mana saudara dan saya berkata, aku percaya aku adalah orang yang disayang Tuhan. Aku percaya bahwa aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku percaya bahwa aku adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Oleh karena itu aku datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan aku percaya aku akan menerima pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara. Bahwa penyembahan kita tidak tergantung daripada keadaan kita. Amin. Ini loh debu tanah. Tapi Tuhan tetap pilih saudara. Dan saya tahukah saudara. Bahwa di dalam kita juga ada alat musik. Siapa yang tahu? Ya nih WL Anet tahu gak? Aldi. Alat musiknya di mana? Nih, waktu saudara berkata, haleluya. Amin. Ini loh. Waktu saudara tepuk tangan. Seperti tabuh. Ini alat musik instrumen. Tapi saudara, Tuhan sudah memberikan instrumen. Di dalam kerongkongan kita, tangan kita. Saudara, oleh karena itu waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan. Engkau enggak lagi entertain WL, or Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Tuhan. Amin. Oleh karena itu iblis benci banget sama kita. Dia enggak mau saudara nyanyi. Dia enggak mau saudara memuji-muji Tuhan. Dia nggak mau saudara nyembah Tuhan. Kenapa? Lihat mau nyembah Tuhan. Mau puji syukur haleluya. Utang aja masih banyak. Makan aja masih susah. Betul? Aduh nggak bisa. Saudara ada banyak alasan loh untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Ada banyak perkara saudara dan saya bisa memuji Tuhan. Nah saudara saya mau katakan ya. Lalu bagaimana supaya kita punya jiwa yang makmur. Saya percaya jiwa yang makmur adalah jiwa yang mau bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu ini. Amin. Apapun keadaan yang sedang dia hadapi, dia percaya dia aman di dalam Tuhan. Dia dijamin di dalam Tuhan. Amin. Saudara, itu adalah jiwa yang makmur. Kalau saudara percaya ini saudara, ya ini saudara, jadi keran, jadi pipa, ini ngikutin. Nah ini saya tadi minta tolong nih, saya udah berkali-kali. Yuk coba minta Anet, Natali, sama Fanny deh. Yuk ke depan. Nih, ingat kan saya udah berkali-kali loh ini. Nih, sini. Oh, paling kecil Anet. Oke, nih. Tingginya, oh Fanny paling tinggi. Nih, saudara. Yuk berbaris, gini aja. Oke. Lihat nih saudara ya, saya pakai gini lagi biar ngeh ya. Nih ya, Anet adalah manusia rohani yang punya emosi, perasaan, kehendak, betul? Yang tinggal di dalam tubuh. Waktu dia lahir baru, ininya sealed. Nih, dimaterai sama roh Tuhan. Maka dikatakan barang siapa yang terima Tuhan, ikatin diri sama Tuhan, materai. Saudara kalau materai dunia, saya nggak tahu kalau menurut bangsa Yahudi, biasanya kalau sesudah 50 tahun tuh udah nggak berlaku lagi, budak udah lepas gitu ya. Tapi darah Yesus sebagai materai, bilang kiri kanannya selama-lamanya. Nih saudara ya, nah ini kuncinya, ini nih diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Ini di sini. Saudara, kuncinya di sini. Ya, kalau Natali sebagai roh, sebagai jiwa, ya, hidupnya ngelihat ke sini terus. Gak pernah merenungkan firman Tuhan. Gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah dengar firman Tuhan. Sekalipun ininya saudara sempurna, saudara. Ininya babak belur. Enggak tahan. Kenapa? Karena ikutin dunia.
Makanya firman Tuhan katakan apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan kesini melulu, tapi kesini. Lihat, aku diberkati, aku dilimpahi, aku disembuhkan, aku diselamatkan, aku diberi kemenangan. Lihatnya ke sini. Kalau saudara terus lihat ke sini, apalagi saya pernah kasih perumpamaan, saudara. Ini saya sengaja anak yang paling kecil, saudara ya, pegang tubuh, saudara ya. Kalau hidupmu terus dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi, saudara, tubuhnya kecil. Betul? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, makanya dia harus kasih makan yang rohani. Bilang kiri kanannya, kamu kasih makan gak yang rohani tiap hari? Kalau saudara gak kasih makan yang rohani tiap hari, saudara gak bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Berasanya saya gak dikasihi, saya bangkrut, saya kalah, saya rugi, saya ditinggalin, saya gak berharga. Saudara, hidup jangan karena perasaan. Hidup karena iman dan percaya. Sekalipun gak melihat, roh gak bisa dilihat. Tapi aku percaya. Saudara, supaya ini kan dia keran. Ini keran. Supaya bisa menghidupi yang ini ke sini. Dia harus madepnya ke sini jadi pipa. Nih, supaya bisa mengalir. Supaya apa, saudara? Supaya kalau coba baris dulu begini. Yuk. Tadinya hidup dipimpin oleh apa yang kita lihat, apa yang keadaan sedang terjadi. Indonesia gelap, lagi susah, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ngomong terus loh, karena Tuhan tahu di dunia ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Seberapa banyak di sini yang jualan lagi susah? Seberapa banyak di sini yang deal lagi susah? Betul. Ini kalau saudara terus begini, ini gak bisa mimpin. Saudara harus begini. Sorry, Fanny yang di depan. Fanny ke depan. Anet di belakang. Waktu saudara kasih makan yang rohani. Baca firman, renungkan firman, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara, kalau mau hidup dipimpin oleh roh, harus makan yang rohani. Baru dia bisa mimpin. Kalau rohnya kecil, saudara, kalau sorry Anet sini lagi. Ini pegang ini. Kalau rohnya kecil, sore, Fanny sini. Tubuhnya lebih besar, gak bisa. Amin. Saudara dan saya adalah manusia rohani yang hidup dan tinggal di dalam dunia. Oleh karena itu kita perlu mengerti ini. Nih saudara. Amin, tepuk tangan dulu buat Natali, buat Anet, buat Fanny, thank you. Oke, puji Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita punya jiwa yang makmur, punya jiwa yang sehat, punya pikiran yang sehat. Saudara, kelimpahan tuh dimulai dari jiwa. Kaya tuh dimulai dari jiwa. Amin. Kalau Yesus katakan aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau situ berasanya kurang terus, rasanya nggak cukup terus. Saudara tahu orang kaya itu bukan punya banyak. Orang kaya itu adalah orang yang dapat berbagi. Maka dia disebut orang kaya. Banyak orang punya banyak cuma gak bisa berbagi. Miskin jiwanya. Amin saudara. Ada orang gak punya banyak tapi dia oke berbagi. Jiwanya kaya. Amin saudara. Bilang kiri kanannya ayo punya jiwa yang kaya. Saya percaya waktu jiwanya kaya, tubuhnya juga akan baik-baik saja. Yang pertama saudara ya, bagaimana kita punya jiwa yang kaya, jiwa yang makmur, jiwa yang sehat. Yang pertama, perubahan budi, perubahan cara berpikir. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, it's a journey.
Jadi nggak langsung bisa pikiran tuh berbalik, nggak bisa. Kalau saudara baca, saudara ya, di sini firman Tuhan Paulus bilang apa? Supaya kamu dapat mengetahui apa dulu? Yang baik. Dari yang baik apa? Yang berkenan. Dari yang berkenan apa? Yang sempurna. Gak usah takut. Perubahan budi itu it's a journey. Perubahan cara pandang itu it's a journey. Yang paling penting bilang kiri kanannya mesti komitmen sama disiplin. Amin. Berubah setiap kali mau mikir yang enggak, nggak boleh. Nggak boleh mikir yang enggak. Saudara boleh pilih hidup dikuasai pikiran atau pikiran menguasai saudara. Kita yang harus pilih. Hidup harus menguasai pikiran kita. Firman Tuhan katakan apa? Pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara yang baik, betul? Yang sempurna. Lalu apa? Baca firman Tuhan, ya. Saudara, kenali Tuhan Allah kita. Yohanes 14 ayat 8 katakan, dan kamu akan mengenal Bapa, dan itu cukup. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, and you will be content. Lewat pengenalan kita akan Tuhan, saudara akan bisa nyanyi gini. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Amin. Everything I need is in you. Amin. Kenali Tuhan Allah. Saya berdoa biar setiap kita datang ke gereja hari Minggu bukan cuma ibadah rutinitas. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita belajar sama-sama. Saudara dan saya mengenal siapa Bapa kita dan siapa kita, orang-orang yang sudah lahir baru. Yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Ya, baca firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Mana tuh tadi kaca? Oh ini dia. Saya sengaja loh saudara bawa kaca dari kamar. Nih saudara. Kalau saudara hidup cuma lihat yang kelihatan. Coba Pak Iwan aja deh. Yang kelihatan apa Pak Iwan? Banyak kerut. Uban banyak, rambut tambah rontok. So not perfect. Betul? Betul saudara. Siapa di sini yang tadi pagi nggak ngaca? Semua ngaca. Ini tuh kaca jasmani. Yang cuma sementara, entar lama-lama juga akan habis masuk ke kubur. Kembali ke tanah. Dari debu, dari tanah kembali. Saudara dan saya harus bercermin. Coba Pak Iwan pinjam. Mana Alkitabnya Pak Iwan, nggak bawa? Saudara dan saya harus bercermin kepada firman. Amin. Saudara kalau ngaca, coba payung. Ini muka kemarin, apa muka 10 tahun lalu, apa muka besok? Hah? Mukanya, ya muka sekarang, muka besok, apa muka kemarin? Sini jangan lihat saya. Ayo, muka kapan nih Net? Sekarang. Kalau saudara bercermin, sekarang. Bukan nanti, bukan dulu. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yakobus, sering-sering bercermin pakai firman. Sekalipun mukamu udah penuh kerutan, sekalipun udah gak semuda dulu lagi. Firman Tuhan bilang apa? You are fearfully and wonderfully made. You are beautiful. You are precious. Itu kata Tuhan. Itu cara Tuhan melihat setiap kita, saudara. Amin, saudara. Banyak lihat firman, kalau tadi pagi saya renungkan ya. Banyak nih dari pendoa, saya percaya di tempat ini gak ada. Dikit-dikit lihat setan, dikit-dikit lihat bencana, dikit-dikit lihat setan. Betul saudara. Padahal firman Tuhan bilang begini loh. Tuhan itu mengalahkan tipu muslihat iblis dengan menunjukkan kasihnya. Jadi kalau doa yang sering dilihat setan, bencana yang serem-serem, coba tolong diuji. Amin. Karena firman Tuhan bilang Tuhan menunjukkan kasihnya untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis
Dia lakukan pertukaran di atas kayu salib. He show his love. Ini saya juga baru dapat kemarin, kita ada satu persekutuan doa yang biasanya prophetic, saudara. Ya, saudara, waktu kita doa jangan bangga kalau ngelihat, ada awan gelap, ada bencana, ada kelaparan. Saudara, saya mau bilang, you go up. Paulus bilang apa? Ada surga tingkat ketiga. Saudara, boleh nggak kita belajar untuk lihat dari perspektifnya Allah? Tadi saya suka, Eta, thank you. Sekalipun dunia ini, Indonesia ini lagi bilang Indonesia gelap dan keadaannya seperti itu. Jangan sepakat. Saudara, firman Tuhan bilang apa? Peperangan kita melawan roh-roh di udara. Penguasa-penguasa di mana? Di atas. Saudara, jangan suka main di sini-sini doang. Go up. Firman Tuhan katakan dalam kitab Korintus. Paulus bilang ini agak berat, gak apa-apa saudara ya. Go up. Supaya engkau bisa melihat bukan yang musuh lihat dan rancangkan dan engkau sepakat dengan rancangannya. But go up. Supaya engkau sepakat dan melihat apa yang Bapa lihat. Apa yang Bapa lihat, apapun yang terjadi, aku sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Deklarasikan firman Tuhan, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, saya mau katakan, waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu tirai bait Allah terbelah. Supaya apa? Bukan cuma imam besar agung yang bisa masuk bait Allah. Tetapi saudara dan saya punya akses untuk mendekati tata kasih karunia Allah. Dan menerima pertolongan pada waktunya. Amin saudara. Saya berdoa mungkin kalau ada yang bilang waduh berat ya hari ini. Enggak berat. Ya biarlah manusia rohani kita tunduk sama kebenaran. Saya suka juga yang Kori bilang ya. Keadaan kita harus tunduk kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Saya berdoa sebagaimana Paulus berdoa. Dia berdoa, Bapak Ibu Saudara, biarlah jasmani kita baik-baik saja. Sehat-sehat saja. Sebagaimana rohani kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu lebih daripada pemenang. Amin. Harusnya jadi orang Kristen, Yesus kan bilang damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Dan damai sejahtera yang aku berikan enggak sama dengan yang dunia berikan. Kalau saudara ngerti ini, utang belum kebayar. Hidup banyak pergumulan dan masalah. Saya percaya. Tidur mah enak-enak aja. Karena saudara tahu ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Tidur enak bukan berarti gak bayar utang ya saudara ya. Utang tetap mesti dibayar, oke? Ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Yuk. Ada sebuah lagu, saya pikir lagu duniawi. Ternyata kata-katanya wow. Bilang kiri kanannya wow. Ternyata nadanya, ternyata wow. Saya kan penyanyi rohani ya, waduh. Kurang gaul nih Tante Ola. Yuk siapa yang nyanyi? Saudara saya berdoa pejamkan matamu. Minta Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian buat setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar. Supaya hidupmu tidak sama lagi. Bahwa kekristenan kita, keselamatan kita pasti dimaterai oleh Rohnya. Tapi ingat ya, lawanmu seperti singa jalan, mengaum-ngaum, penuh dengan tipu muslihat. Saudara perlu mengetahui kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Sehingga waktu iblis bilang gak layak, lu kan jatuh, lu kan begini, lu kan begitu. Saudara saya mau bilang, kita selalu punya kemampuan, punya akses untuk kembali kepada Bapa kita yang baik dan menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. Yuk silakan. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Pak Iwan saya percaya perjamuan kudus bicara tentang kita angkat
roti dan anggur. Karena kita setuju, Tuhan terima kasih buat kayu salib. Terima kasih aku diterima sama Tuhan. Terima kasih aku diampuni oleh Tuhan. Terima kasih aku dilayakkan Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat keselamatan. Gitu ya saudara ya. Jadi perjamuan kudus harus dilakukan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu apa? Percaya karya salibnya Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini silakan. I keep fighting voices in my head that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again who just I am, because I need to. Oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I am falling short, and when I don't belong, you say I'm yours. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I can't breathe. You say I'm held when I am falling short, and when I don't belong, you say I'm yours. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I am falling short, and when I don't belong, Mari sambil angkat you tangan say katakan, I'm You say, yours. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. oh You say I'm held when I am falling short, and when I don't belong, you say I am dengan iman yours. sama-sama katakan, I believe. Oh, I believe when you say of me. I believe. Say I believe. I believe. Oh, I believe. What you say of me. I believe. Say I believe. Oh, I believe. I believe what you say of me. I believe. say I believe. What you say of me. I believe. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dengan firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, roh kami sudah dimeteraikan oleh-Mu. Kami menjadi orang kuat, kami menjadi orang dewasa. Kami percaya bahwa Engkau sendiri ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Ola
Kau terus pakai dia, hamba serahkan olah ke tangan-Mu. Kau yang terus menuntun memimpin dia. Terima kasih, hari ini juga kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami percaya perjamuan kudus ini Kau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mengenang akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Kami akan memakan dengan cara yang benar, yaitu dengan penuh percaya bahwa di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu, ada kesembuhan, ada damai sejahtera yang kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Rabbasiana nana-nanamu, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku Bapa dalam surga, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami sudah menerima Tuhan, dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu menyertai dalam perjamuan kudus ini. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat Kau berikan kelegaan, kami yang butuh jawaban Kau akan memberikan kami jawaban. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang luar biasa ini.
Hamba serahkan anak-anakmu ke tangan-Mu, Engkau terus sertai kami di dalam segala aspek kehidupan kami. Engkau yang menuntun, memimpin, menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua diberkati, amin. Yang diberkati boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Siang hari ini kita sama-sama menyambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GB Wow, boleh melambaikan tangan. Boleh teman-teman pengerja boleh memberikan selamat. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara. Jika belum memiliki tempat peribadatan yang tetap, kami GB Wow menyambut Bapak Ibu Saudara boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memberi yang terbaik yang ada pada kita. Mari sama-sama kita mentundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, terima kasih buat setiap firman yang kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati terus Tuhan hamba-Mu Tuhan dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beri persembahan yang ada pada kami Tuhan, kami beri yang terbaik Tuhan. Bahkan ada yang mengembalikan persepuluhan Tuhan, biarlah persembahan yang kami beri ini Tuhan boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di GB Wow. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya katakan amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Ibadah Raya GB Wow, Minggu 18 Mei 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Agung Wijoyo. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang untuk kaum muda untuk dapat beribadah bersama dengan kami dalam ibadah Chosen Generation yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GB Wow Kuningan City Mall lantai 3. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari. You say I'm loved.
Mari kita akhiri ibadah ini. Kami ucap syukur Tuhan atas siang hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan berpisah. Kami pun rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Happy Sunday and God bless you.